siang anak-anak, apa kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian masih semangat untuk mengikuti pelajaran biologi hari ini. Oke, kalau semuanya masih semangat dan dalam keadaan sehat, kita akan berdoa untuk memulai pelajaran kita. Yang berdoa pada siang ini adalah ketua kelas. Silakan ketua kelas. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Oke, ketua kelas, apakah semua hadir pada hari ini? Baik, karena semuanya hadir. Jadi, pembelajaran kita hari ini adalah materi genetik. Nah, pembelajaran kita tentang materi genetik. Nah, warna kulit, bentuk mata, bentuk hidung, warna mata, dan bentuk muka, rambut, bentuk warna, bentuk rambut, warna rambut, semuanya dikendalikan atau semuanya itu diatur oleh genetik dan diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat. Yang kedua, mengidentifikasikan struktur molekul DNA. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik pada makhluk hidup. Dan yang keempat, menunjukkan perbedaan atau membandingkan kromosom laki-laki, perempuan, dan sel kelamin. Oke, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Kita akan masuk pada materi yang pertama tentang materi genetik tentang molekul. Oke, materi genetik adalah materi yang membawa atau yang menurunkan sifat dari ayah atau ibu kepada anak-anaknya.
Dan materi genetik yang berperan dalam penurunan sifat ini adalah asam nukleat. Asam nukleat ini terdiri dari 2 buah molekul yang disebut dengan deoksiribonukleat asid atau disebut DNA, dan yang kedua ribonukleat asid atau disebut RNA. Nah, pada suatu untaian DNA atau RNA itu mengandung suatu unit instruksi atau unit pembawa pesan atau unit perintah yang mempengaruhi karakteristik pada makhluk hidup. Nah, unit itu disebut dengan gen. Gen terdapat di dalam asam nukleat yang merupakan beberapa untaian DNA atau RNA yang mengandung gen yang membawa pesan atau unit instruksi tertentu. Oke. Jadi keseluruhan materi genetik itu terdapat di dalam DNA atau RNA atau asam nukleat ini. DNA terdapat di dalam inti sel. Nah, kan kita tahu bahwa inti sel itu sangat kecil. Nah, bagaimana DNA ini bisa ada di dalam inti sel padahal ia merupakan untaian yang sangat panjang dibandingkan ukuran dari inti sel itu sendiri. Nah, untuk berada dalam inti sel, DNA terikat oleh sebuah protein yang disebut protein histon. Jadi protein histon itu mengikat DNA yang sangat panjang menjadi ukuran-ukuran kecil yang disebut dengan benang kromatin. Benang-benang kromatin ini ukurannya juga sangat panjang, tetapi benang-benang kromatin ini akan melilit membentuk kumparan-kumparan yang akan membentuk kromosom. Jadi asam nukleat itu ada di dalam kromosom. Kromosom merupakan kumparan-kumparan benang kromatin yang merupakan ikatan antara protein histon dan DNA. Di dalam DNA ini yang mengandung materi genetik berupa gen-gen dalam setiap beberapa untaian dari DNA. Oke, untuk materi tujuan yang kedua sampai keempat akan dipelajari selama mengerjakan LKS yang akan dibagikan. Untuk itu, adik-adik diminta untuk membagi kelompok menjadi 8 kelompok sehingga dapat berdiskusi. Silakan untuk membentuk kelompok, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menanyakannya. Selamat mengerjakan. Oke, waktu mengerjakannya telah selesai dan kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari adik-adik sekalian. Oke, kelompok 1 akan mempresentasikan soal nomor 2, sedangkan soal nomor 1 akan dijawab secara acak dengan akan ditunjuk oleh saya. Oke, untuk sebelum kita membahas nomor 1, kelompok 2 akan mempresentasikan kelompok 1 akan mempresentasikan soal nomor 2 tentang gambar pada LKS. Oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah menjawab soal nomor 2 tentang gambar DNA. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan bahwa DNA itu strukturnya adalah double helix. Double helix itu seperti apa? Double helix itu adalah
dua rantai dari DNA itu double. Helix artinya dia berpilin. Jadi double helix. Jadi double helix atau dua rantaian yang berpilin itu disebut dengan double helix. Oke. Misalnya untuk soal nomor 1 untuk A oleh ketua kelas, dan ketua kelas akan menunjuk untuk soal nomor 1B dan seterusnya. Oke. Terima kasih untuk semua yang sudah menjawab soal nomor 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 mempresentasikan soal nomor 3. Oke. Soal nomor 3 masih tentang gambar DNA. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan soal nomor 3. Jadi DNA itu tersusun atas gugus fosfat, gula yaitu deoksiribosa, dan basa nitrogen. Oke, itu adalah struktur dari DNA. Nah, yang membedakan DNA dan RNA, gugus fosfatnya sama, sedangkan gulanya adalah gula ribosa. Dan yang berikutnya basa nitrogennya yang ada perbedaan. Nah, basa nitrogen itu ada 2 jenis, purin, pirimidin. Purin itu ada adenin dan guanin. Itu sama untuk DNA maupun RNA. Sedangkan pirimidin untuk RNA itu ada urasil dan sitosin. Untuk DNA itu timin dan sitosin. Jadi perbedaannya ada pada timin dan urasil. Perbedaan berikutnya pada DNA itu untai ganda yang berpilin. Sedangkan pada RNA itu rantai tunggal. Oke. Itu untuk soal nomor 3. Selanjutnya kelompok 3 akan menjawab soal nomor 4. Oke. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan soal nomor 4. Jadi, kromosom atau DNA itu terdapat di dalam inti sel. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 5 dari A sampai E akan dibagikan kepada kelompok 4 sampai kelompok 8. Terima kasih kepada kelompok 4 sampai 8 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, untuk soal nomor 5 ini tentang kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Oke, soal nomor 5 A itu jumlah kromosom kelamin pada manusia. Jumlah kromosom tubuh pada manusia. Oke. Kromosom sel tubuh manusia.
Nah, jumlah kromosom sel tubuh pada manusia itu ada 23 pasang. Seperti pada gambar di LKS. 23 pasang atau 46 buah. Kromosom sel tubuh selalu berpasangan. Sehingga disebut diploid. Simbolnya adalah 2N. Jadi, kromosom sel tubuh pada manusia itu ada 23 buah dan selalu berpasangan atau diploid. Nah, pada gambar kromosom nomor 1 sampai 22 itu disebut kromosom tubuh atau autosom. Sedangkan pada kromosom nomor 23 itu kromosom kelamin atau disebut genosom. Nah, pada kromosom 23 inilah terdapat perbedaan antara kromosom kelamin pada laki-laki dan perempuan. Pada perempuan itu X dan X, sedangkan pada laki-laki X dan Y. Nah, melihat perbedaan ini maka ada rumus untuk jumlah kromosom pada sel tubuh laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu 22 AA tambah XY. Dari mana dapat datangnya 22? Ya, ini pasangan nomor 21 sampai 21 autosom disebut AA. Harus ditulis AA karena berpasangan, ini simbol berpasangan. Sedangkan pada X dan Y ini adalah kromosom kelamin atau genosom. Untuk perempuan itu 22 AA tambah XX. 22 itu nomor 1 sampai 22. AA itu autosom yang berpasangan. XX itu kromosom kelamin pada perempuan. Jadi ini rumus untuk kromosom sel tubuh pada laki-laki dan perempuan. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan kromosom pada sel kelamin? Sel kelamin itu ada sel telur atau disebut apa? Ovum, dan sel sperma. Pada sel kelamin ini tidak berpasangan lagi. Sel kelamin, kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan. Nah, pada sel telur karena tidak berpasangan maka jumlahnya hanya 23. Sel sperma juga demikian, jumlahnya 23. Rumusnya untuk perempuan itu 22A tambah X. Kalau untuk laki-laki
22A tambah X dan 22A tambah Y. Kenapa hanya A? Karena tidak berpasangan. Jumlahnya 22 dari nomor 1 sampai 22, autosomnya tidak berpasangan. Sedangkan pada genosomnya hanya ada satu, jadi X dan juga X. Kalau laki-laki 22A tambah X dan 22A tambah Y. Oke, jadi itulah penjelasan tentang soal nomor 5. Oke, saatnya kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, siapa yang berani untuk mengambil kesimpulan? Silakan berdiri di depan. Oke, silakan adik. Oke, terima kasih karena sudah mempresentasikan kesimpulan pada hari ini. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang materi genetik, yaitu molekul yang mendasari pewarisan sifat. Selanjutnya, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang hukum Mendel. Jadi jangan lupa mempelajari sebelumnya tentang hukum Mendel, dan hari ini kita tidak akan ada evaluasi. Evaluasinya akan digabung dengan hukum Mendel pada pertemuan minggu depan. Dan tugas yaitu menggambar struktur dari kromosom dan DNA. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dan satu orang diminta untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih pada adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.